Masih banyak orang yang memiliki pandangan, tidak masalah hidup sederhana yang penting nanti berkah di akhirat. Dulu, mungkin enggak apa-apa hidup sederhana. Anda cuma mengudap singkong rebus bersama keluarga. Rasanya sudah seperti di surga dunia. Tapi itu dulu. Sekarang tentu sudah berbeda. Sama halnya dengan prinsip uang. Pengelolaan uang atau cara mengakses uang. Apakah beda uang zaman dulu dengan sekarang? Zaman dulu ada pemisahan antara ekonomi dengan kekuasaan. Sehingga hidup sederhana enggak masalah. Asal jauh dari kriminalitas. Jadi residivis. Atau cap, hitam, lainnya. Mereka yang ditangkap oleh aparat keamanan paling copet atau pencuri. Sekarang, kekuasaan telah bergeser ke tangan korporasi. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh korporasi. Korporasi sangat jeli memantau kebiasaan, sikap, dan sifat yang berkembang di masyarakat atau yang menjadi tren. Dengan cara itu korporasi pada akhirnya berhasil menggiring orang setiap hari seolah-olah wajib mampir ke Indomaret atau Alfamart untuk belanja, menata rambut di Rudy Hadisuwarno, atau yang lain-lain. Bila Anda berseragam pabrik, bisa lolos di pabrik. Artinya Anda menjadi karyawan dan punya pendapatan tetap meski hidup sederhana. Bagi yang tidak kemana-mana, bagaimana bisa menyelesaikan kewajiban setor angsuran motor di VIF, Adira, atau yang lainnya? Jadi, apakah yang disebut dengan konsekuensi hidup sederhana sekarang ini? Kita menanggung beban cost of money atas bunga kartu kredit atau kredit tanpa agunan, yang besarannya bisa 10 kali lipat lebih tinggi daripada yang memiliki agunan. Artinya, kita membeli semuanya dengan harga 10 kali lipat lebih tinggi, bila dicicil dengan kartu kredit. Apalagi, bila banyak yang tercekik bank plecit, bank desa, shark loan atau lintah darat. Di Singapura, orang yang bekerja untuk lintah darat ditangkap polisi. Di Indonesia, lintah darat itu masih berkeliaran. Kita perlu menjelaskan bahwa inilah kekerasan finansial yang sesungguhnya. Tindakan debt collector, penyitaan, begal, perampasan sertifikat, itu kok dilindungi. Sehari-hari kita hidup secara sederhana dengan cara tunai. Hasil gaji bulanan habis untuk kebutuhan pokok. Sedangkan orang kaya memperoleh kredit properti, di mana kenaikan harga properti lebih tinggi 20% daripada inflasi. Sedangkan uang mereka dibiayai oleh kredit bank. Alhasil, spekulan properti yang memperoleh capital gain. Artinya, uang tunai yang kita pegang sehari-hari menyusut nilainya dibandingkan dengan properti. Zaman dulu, orang takut inflasi, devaluasi, dan bubble crash. Itu dulu. Sekarang bisnis properti zonder rambu-rambu batas kecepatan. Saatnya lepas dari jeratan kartu kredit. Tren penggunaan kartu kredit sebagai alternatif alat pembayaran terus berkembang. Bahkan, boleh jadi menjadi populer sejalan dengan gaya hidup masyarakat, terutama berkaitan dengan belanja konsumtif. Satu orang bahkan bisa memiliki 2 hingga 3 kartu kredit. Kemudahan pembayaran dan limit yang besar adalah faktor yang membuat kartu kredit begitu diminati oleh para nasabah. Namun perlu dipahami betul, bahwa tak seperti legenda Romeo Juliet, utang kartu kredit tidak sehidup semati. Ada pengalaman teman saya yang terjerat kartu kredit. Utangnya menumpuk sampai akhirnya memunculkan persoalan pelik. Bagaimana sebenarnya supaya kita bisa lepas dari jerat kartu kredit? Menurut pengamatan saya, solusinya adalah 1. Utang, termasuk kartu kredit, dalam terminologi hukum masuk dalam kategori pasal perdata, yaitu prinsip utang adalah kemampuan pengutang dan iktikat baik pengutang. Dalam kasus pelaporan kepada polisi kedua hal tersebut menjadi hal utama. Asalkan Anda bisa membuktikan dapat menyicil, sesuai kemampuan, Anda bisa mengajukan solusi. Misalnya, diskon jumlah utang, misalnya potongan 30% atau alternatif lain, semua diubah menjadi cicilan tetap sesuai kemampuan Anda dengan batas tertentu, katakanlah, 12 bulan. 2. Hal yang harus dihindari adalah berurusan dengan penagih atau debt collector. Kalau sampai melawan atau menghindari tagihan, ranahnya bisa masuk pidana. Hal lain yang juga harus dihindari adalah penyitaan karena bisa berakibat fatal. Seharusnya pasal perdata utang piutang tidak serta-merta bisa menyita. Bila hal tersebut terjadi, segera lapor polisi. 3. Jangan sekali-kali memindahkan utang satu bank kepada bank lain karena histori catatan beban bunga hilang sekaligus. Akibatnya bisa fatal. Anda akan semakin sulit mengajukan restrukturisasi seperti poin 1 di atas. 4. Prinsipnya, utang adalah di-split, dibagi. Bila Anda bisa mengajukan 4 kali cicilan, paling tidak Anda bisa segera minta bantuan 25% dari keluarga yang secara finansial lebih mampu. 5. Mintalah bantuan penasihat hukum. Paling tidak, ini mencegah pemaksaan sita badan. Paling fatal adalah Anda bisa ditahan sebagai cara menekan keluarga Anda untuk melunasi utang. Ingat setiap polisi berhak menahan Anda, itu hak prerogatif penyidik. 6. Pada saat Anda menyelesaikan komitmen di atas, jangan lupa, minta surat keterangan lunas. Ini penting supaya Anda pun bisa mengecek catatan Bank Indonesia, BI. Bila BI checking, Anda merah, Anda bisa mengoreksi dengan surat keterangan lunas alias SKL. Mega kredit properti. Misalnya proyek developer menerima utang komersial 200 triliun rupiah. Uang ini merupakan new money. Bila Anda masih kikuk menggunakan kredit bank,
maka kita semakin tertinggal dibandingkan dengan kecepatan mencetak uang baru. New money, skala dinosaurus. Ini seperti Anda sedang berenang atau menggunakan kapal bot, sedangkan new money menggunakan kapal tanker atau kapal kargo raksasa. Oke, untuk semuanya yang ingin berbisnis dengan cepat tapi aman, kita tahu bahwa kripto, Bitcoin, BTC itu selalu naik, jadi jarang turun. Nah, untungnya pun minimal per hari 0,5% dan bisa lebih. Jadi teman-teman buat belajar gampang nih, tinggal daftar ke saya, gratis, enak banget ya. Dan teman-teman, ini opportunity yang luar biasa. Teman-teman bisa nyontek langsung signalnya, beli di mana, jual di mana, dan bagaimana prosedurnya. Seru banget ya. Tapi saya pengen tekankan bahwa di sini kita khusus untuk ETH dan BTC saja. Kenapa begitu? Kenapa teman-teman yang selalu bikin atau beli koin, meme, dan lain-lain, altcoin dan lain-lain selalu jeblok? Mungkin teman-teman nggak ngerti drop syndrome itu seperti apa. Jadi ada polanya. Teman-teman langsung belajar. Bayar nggak? Gratis. Waduh, enak ya. Bahkan teman-teman bisa running deposit start dari 3 juta sampai 5 juta. Lebih juga boleh, nggak masalah. Ya, luar biasa kesempatan ini. Jika tertarik, serius mau belajar, gratis, hubungi nomor yang tertera di sini. Oke, salam dari saya, BTC Community. Bye-bye.